السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat yang mulia 23 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 14 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Baqiyatus Salihat, amalan berpahala abadi, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau memulai mempelajari kitab Al-Baqiyatus Salihat, dan kita pada Al-Mabhasul Awal, pembahasan yang pertama, An-Nusus Ad-Dallah ala Fadli Haula'il Kalimatil Arba', dalil-dalil yang menunjukkan atas keutamaan ucapan yang 4 tersebut. Yang pertama, ahannahunna ahabul kalami ilallah, bahwa
4 ucapan tersebut adalah yang paling dicintai, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, annahunna ahabbu ilaihi mimma tala'at alaihi syams. Bahwa 4 ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa saja yang disinari oleh matahari. Yaitu dari apa saja yang disinari oleh matahari, maksudnya adalah dari dunia. Kemudian yang ketiga, bahwa 4 ucapan tersebut adalah mengisi atau memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah sebanyak 100 kali. Ini seperti memerdekakan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian ucapan alhamdulillah sebanyak 100 kali senilai dengan bersedekah 100 kuda yang disediakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertakbir 100 kali senilai dengan berkurban sebanyak 100 onta. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali mengisi pahalanya antara langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa beramal sedemikian pahalanya kecuali orang yang mengamalkan seperti yang diamalkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai nomor 3 tersebut. Betul apa betul? Taib. Rabi'an, wa min fadaili haula'il kalimat annahunna mukaffiratun lidz-dzunub. Faqad thabata fil musnad wa sunan at-Tirmidzi wa mustadrak al-Hakimi min hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahr. Hassanahu at-Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim wa aqarrahu adh-Dhahabi wa hassanahu al-Albani. Yang artinya yang keempat, di antara keutamaan 4 kalimat ini adalah bahwa mereka menjadi penghapus dosa. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil bahwa amal saleh menghapuskan dosa, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik menghapuskan dosa-dosa.
sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Hud ayat 114. Ya, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Nah, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad adalah kitab hadis yang berdasarkan nama-nama para sahabat. Jadi misalkan hadis Abu Hurairah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, itu namanya musnad. Hadis Musnad Aisyah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sunan At-Tirmidzi disebut sunan karena hadis-hadis yang ada di dalamnya seluruhnya berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dari mulai salat sampai berjihad. Kemudian Al-Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim adalah kitab hadis yang melengkapi kitab Bukhari dan Muslim. Imam Hakim mengumpulkan hadis tersebut karena menganggap bahwa hadis-hadis ini sahih dan belum disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang masih muda. Dari 4 sahabat Nabi yang masih muda bernama Abdullah, ahli ilmu. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah dan Amr adalah kedua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang pun di muka bumi yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ini perhatikan ucapannya tidak urut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena di awal sudah disebutkan bahwa dengan ucapan ini mana saja diawali, tidak mesti diawali dengan subhanallah, maka dia adalah 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Nah, hadis ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan Imam At-Tirmidzi berkata hadis hasan. Hadis hasan artinya adalah hadis yang derajatnya tidak sampai kepada sahih karena seorang rawinya kurang kuat hafalannya. Nah, gitu ya. Seorang rawinya kurang kuat hafalannya. Al-Hakim mensahihkannya dan Al-Zahabi menyetujuinya. Dinyatakan juga hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Hasan oleh Al-Albani. Al-Albani namanya adalah Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis di abad ini, abad ke-21, abad ke-15 Hijriah. Baik. Kemudian penulis berkata, hafizahullahu taala, wal muradu bidzunub al-mukaffirati huna ay as-saghair lima thabata fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir faqayyada at-takfira bi ijtinabil kaba'ir li'anna al-kabirata la yukaffiruha illa at-taubah.
penulis berkata, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang disebutkan yang dihapus dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Muslim adalah kitab hadis yang di dalamnya hadis-hadis Rasul dikumpulkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, dan dia adalah kitab yang kedua yang paling sahih setelah Al-Quran, kemudian Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim. Nah, kemudian aslinya Imam Muslim ini ya berasal dari Naisabur. Naisabur ini adalah sebuah kota yang sekarang berada di Khurasan. Yang sekarang Khurasan nama negaranya adalah Iran. Berarti beliau dari Iran. Jadi bukan orang Arab sebenarnya. Ya, bukan orang Arab, tetapi bisa jadi ahli hadis. Ya, bisa jadi ahli hadis. Jadi lebih tepatnya terletak di timur Iran pada saat sekarang ini, An-Naisaburi. Ya. Naam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah nama beliau Abdurrahman. Kemudian kunyahnya terkenal dengan Abu Hurairah. Akhirnya orang-orang tidak pernah lagi tahu namanya, terkenal dengan kunyahnya. Dan saya sering mengatakan bahwa kunyah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana setiap muslim dan muslimah seharusnya memiliki kunyah, yaitu memiliki nama yang didahului dengan Abu untuk laki-laki dan Ummu untuk perempuan. Ya, Ustaz, kunyahnya apa? Kunyah saya Abu Abdillah karena anak saya pertama namanya Abdullah. Kemudian kunyah istri saya Ummu Thuraya karena anak kedua saya perempuan namanya Thuraya. Kalau sampai ke Indonesia jadi Soraya. Taib. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa bahwa amal saleh menghapuskan dosa. Salat 5 waktu, dan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Kenapa demikian? Karena hadis ini coba lihat. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini menjelaskan bahwa penghapusan dosa dibatasi dengan menjauhi dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar tidak dapat dihapus kecuali dengan taubat. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa salat 5 waktu menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis Rasul yang berbunyi famathaluhu kamathali salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka perumpamaan salat 5 waktu seperti perumpamaan orang yang sedang mandi di sebuah sungai 5 kali sehari, maka tidak tersisa kotoran-kotoran di tubuhnya. Sungainya bukan sungai kotoran, sungai yang bersih, ya. Kemudian juga Jumat kepada Jumat lainnya, yaitu menghapuskan dosa di antara 2 Jumat tersebut. Kemudian juga Ramadan kepada Ramadan lainnya, menghapuskan dosa di antara 2 Ramadan tersebut. Ini menunjukkan bahwa amal saleh menghapuskan dosa, dan dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Kemudian penulis berkata, wa fi hadzal ma'na,
ma rawahu Tirmidzi wa ghairuhu an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisah al-wariqi fadarabaha bi'asahu fatanathara al-warq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal hamda lillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la tusaqitu min dhunubil abdi kama tasaqatu waraqu hadhihi syajarah wa hassanahu al-Albani. Yang artinya dalam makna yang sama, maksudnya dalam makna yang sama artinya bahwa ucapan yang 4 ini menghapuskan dosa. Di dalam hadis yang sama maknanya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang mana bersama Rasulullah dari mulai umur 10 tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti beliau sekitar 13 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menjadi ahli ilmu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon yang daunnya kering. Lalu beliau memukulnya dengan tongkat, maka daun-daunnya pun berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah dan Allahu akbar benar-benar akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana daun-daun pohon ini berguguran. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ini adalah hal yang keempat yang menunjukkan kepada keutamaan ucapan yang 4 tersebut. Yang kelima, khamisan wa min fadaili haula'il kalimat annahunna gharsul jannah. Rawat Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa fi isnadi hadzal hadits Abdurrahman ibnu Ishaq lakinna lil hadithi syahidan yataqawwa bihima min hadithi Abi Ayyub al-Ansari wa min hadithi Abdullah ibni Umar, yang artinya keutamaan yang kelima dari keutamaan ucapan 4 tersebut diantaranya adalah merupakan tanaman surga. Tanaman surga artinya bibit-bibit tanaman yang ditanam di dalam surga. Nah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah, ahli tafsir. Bahkan beliau mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau berkata, "Inni la a'lamukum bi kitabillah." Aku adalah orang yang paling paham di antara kalian tentang Al-Qur'an. Walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul mataya la ataituhu. Kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku tentang Al-Qur'an dan bisa dicapai dengan menaiki onta, maka niscaya aku akan mendatanginya. Ini menunjukkan beliau ingin menyampaikan kepada umat Islam bahwa yang paling pantas kalian belajar ilmu tafsir Al-Quran adalah kepadaku. Dan ini bukan kesombongan, tetapi menunjukkan kepada siapa sebenarnya paling patut untuk belajar ilmu Al-Quran.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga terkenal dengan sahibul wisadah was siwak. Beliau yang sering membawa siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering membawa bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dan juga sendal dalam perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang berilmu itu dikhidmat padanya. Artinya mengabdi kepadanya, menolongnya, mengurusnya. Harus ditolong orang-orang yang mengajari kita ilmu agama, ya, diurus keperluannya supaya bisa mengajar umat Islam. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra. Nah, di sini terdapat pelajaran pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam itu saat Isra, apakah itu dengan ruh atau dengan jasad sekalian? Artinya di dalam mimpi ataukah sadar? Di dalam mimpi ataukah sadar? Ini kita bahas ya, para ikhwan dirahmati. Karena ini salah satu yang ditanyakan oleh sebagian orang tentang Nabi Muhammad SAW. Kata mereka belum meninggal, bisa didatangkan kapan saja, ya, bisa didatangkan kapan saja. Perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan hal tersebut. Pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Artinya di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada seorang nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang mengisrakan, memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Afatumarunahu ala ma yara? Apakah kalian mendustakannya atas apa yang dia lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi Muhammad SAW melihatnya pada kedudukan yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu pada Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada surga sebagai tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak, yang besar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berarti berdasarkan ayat-ayat ini, Nabi Muhammad SAW memiliki dua keutamaan. Yang pertama, Al-Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, Al-Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit. Kemudian, yang kedua, mukjizat ini tidak sampai kepada akal manusia. Maka ada yang mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruhnya saja. Ada yang mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi saja. Tetapi
jumhur ulama dari para salafus saleh dan para ulama-ulama yang datang belakangan, khalaf, mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Dengan jasad dan ruhnya. Jadi bukan mimpi, bukan ruhnya saja. Artinya kalau ruhnya saja bagaimana? Berarti jasadnya di Mekah, ruhnya yang jalan. Jadi seperti orang tidur. Atau kalau mimpi berarti jasadnya di Mekah, kemudian dia tidur dalam mimpinya melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia dengan jasad dan ruhnya. Jadi jasadnya juga ikut diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ruhnya juga demikian, bersama jasad tersebut. Kemudian jasadnya dan ruhnya juga diperjalankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Innal Isra'a wal Mi'raja waqa'a fi lailatin wahidah. Sesungguhnya Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam saja. Jadi sekalian satu malam itu. Fil yaqdhati bi jasadihi wa ruhihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu secara jaga. Jadi nabinya tuh jaga, tidak tidur, tidak mimpi. Ya. Secara jaga dengan jasadnya dan ruhnya. Wa ila hadza dhahaba jumhuru min ulama'i al-muhadditsin wal fuqaha'i wal mutakallimin. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama hadis, ulama fiqih dan ulama ahli kalam. Wa tawaradat alaihi dhawahil akhbar as-sahihah. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak yang sahihah. Wala yanbaghil udula anhu, dan tidak pantas menyimpang dari keyakinan ini bahwa Nabi Muhammad SAW Isra'nya dan Mi'rajnya dengan jasad dan ruhnya, tidak boleh kita menyimpang dari keyakinan. Idz laisa fil aqli ma yuhilu hatta yahtaja ila ta'wilin. Karena tidak ada di dalam akal yang memustahilkannya. Mustahil menurut akal kita, susah bukan mustahil. Tidak ada yang mustahil menurut akal, karena semuanya dengan kuasa Allah. Cuma enggak masuk akal, membingungkan akal. Tapi secara mustahil enggak, karena semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu untuk menyimpang dari keyakinan ini. Naam. Kemudian penulis mengatakan termasuk dalil bahwa Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya adalah orang-orang kufar, kafir, orang-orang musyrik Quraisy merasa aneh besar dengan kejadian ini. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai dalam keadaan mimpi, maka niscaya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy tidak merasa aneh karena mimpi biasa aja. Ya. Tetapi ketika dia dalam keadaan jaga dan jasad dan ruhnya yang diperjalankan, nah ini yang membuat mereka mengingkarinya. Ya. Berkata Fadilat Syekh Hafidh Hakami, ini seorang ulama di Arab Saudi, dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Ini kitab akidah. Walau kana al-Isra'u wal Mi'raju bi ruhi fil manam lan takun mu'jizah. Kalau seandainya Isra dan Mi'raj dengan ruhnya saja, jasadnya ada di Mekah, maka ini bukan mu'jizat berarti. Ini tidak menjadi mu'jizat. Wala kana litakdzibi Quraisyin biha, dan
orang-orang Quraisy tidak akan mendustakan kejadian itu karena memang dengan ruhnya saja saat tidur. Ya. Wa qauluhum kunna nadribu akbadal ibil ila Baitul Maqdis. Orang-orang Quraisy berkata, kita pergi naiki onta ke Baitul Maqdis syahran dhahaban wa syahran iyaban. Sebulan pergi, sebulan pulang kembali. Wa Muhammadun yaz'amu annahu usriya bihi lailah wa asbaha fina. Sedangkan ini orang Nabi Muhammad SAW mengaku diisrakan, diperjalankan satu malam. Pagi hari sudah bersama kita. Nah ini. Walau kana dzalika ru'yan manaman lam yastab'iduhu. Kalau seandainya itu terjadi dalam keadaan tidur, mimpi, maka orang Quraisy tidak akan mengatakan itu. Walam yakun liraddihim alaihi ma'na, dan tidak ada maknanya mereka membantah kejadian itu. Li'anna al-insan qad yara fi manamihi ma huwa ab'adu min Baitul Maqdis wa la yakdzibu ahad istib'adan li ru'ya. Karena orang kalau tidur kadang dia melihat yang lebih jauh dari Baitul Maqdis. Enggak ada tuh yang mendustakannya. Ya. Saya tadi malam pergi ke mana? Ke Pluto. Kemudian kembali dalam satu malam. Masa Ustaz? Iya, dalam mimpi. Wah, biasa aja kalau begitu. Saya lebih daripada Pluto. Nah, gitu. Nggak ada yang mendustakannya. Tetapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku pergi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini berarti dengan jasad dan ruhnya karena didustakan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibnu Hajar atau Al-Hafidh Al-Qastallani rahimahullah di dalam kitab Mawahib Al-Ladunniyah menyebutkan 26 sahabat laki-laki dan perempuan yang meriwayatkan hadis Isra dan Mi'raj ini. Berarti dia sebenarnya adalah hadis mutawatir. Kejadian Isra dan Mi'raj adalah mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak sahabat yang meriwayatkan dan mereka tidak mungkin bersepakat berdusta dalam periwayatan tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi lainnya, berarti ini bertemunya dengan jasad dan ruhnya. Dengan jasad dan ruhnya. Dan juga nabi-nabi diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah juga dengan jasad dan ruhnya. Dengan jasad dan ruhnya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana bisa terjadi, Ustaz? Maka jawabannya perhatikan. Kehidupan alam barzakh ini tidak sama dengan kehidupan dunia. Kalau seandainya orang-orang yang mati syahid di alam barzakh, mereka adalah memiliki kehidupan yang sempurna, maka kehidupan para nabi pun lebih sempurna. Ya. Oleh sebab itulah seorang mukmin harus mengimani keyakinan ini, bahwa memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi. Mengimami para nabi. Dan di langit bertemu dengan para nabi alaihimussalatu wassalam. Ya. Dan para nabi hidup di dalam kubur mereka.
mengerjakan sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi hidup di dalam kuburan-kuburan mereka selalu sholat. Kalau ada yang bertanya, kata Imam Al-Qurtubi, kalau ada yang bertanya, kaifa yusalluna ba'dal maut wa laysa tilkal halat taklif. Kok bisa para nabi tetap sholat padahal mereka tidak ada lagi ibadah setelah mati? Maka jawabannya, anna dzalika laysa bihukmi taklif, bahwa itu bukan sedang beribadah, mengerjakan kewajiban, akan tetapi bihukmil ikram lahum wat tashrif, tapi itu adalah pemuliaan bagi para nabi. Ya, pemuliaan. Jadi salatnya para nabi di kubur mereka itu pemuliaan bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi alaihi wassalatu wassalam, apakah dengan jasadnya dan ruhnya? Maka kita katakan iya, dengan jasad dan ruhnya. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membangkitkan para nabi alaihi wassalatu wassalam dan mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruh mereka seluruhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama, salat Nabi menjadi imam para nabi-nabi yang lain ini, apakah setelah beliau sampai di Masjidil Aqsa sebelum ke langit atau setelah ke langit? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di depan para nabi-nabi yang lain di Baitul Maqdis, kemudian baru naik ke atas, berarti sebelum ke langit. Ada lagi yang mengatakan beliau menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lain adalah setelah beliau turun dari langit. Yang pendapat yang lebih kuat adalah sebelum ke langit. Ya, sebelum ke langit. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kejadian ini, itu kejadian bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi-nabi yang lain, tidak dapat kemudian dijadikan sebagai dalil bahwa kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga sekarang, ya, tidak bisa. Karena ada sebagian tarekat-tarekat tasawuf yang menyatakan demikian, bahwa kita bisa bertemu dengan Rasulullah kapan saja, di mana saja, janjian sama Rasulullah. Ya, dan mereka mungkin bagi bapak ibu yang sudah mengenal dakwah sunnah akan tertawa, tapi mereka meyakini itu. Mereka meyakini itu dan mereka berdalil dengan kisah ini, bahwa para nabi dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan dalam keadaan jaga. Nabi Muhammad SAW waktu itu dalam keadaan ruhnya dan jasadnya, berarti Nabi hidup, bertemu dengan nabi-nabi yang sudah meninggal ratusan tahun. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja orang hidup di dunia bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam keadaan jaga. Dan ini keyakinan harus disanggah.
Karena ini salah satu keyakinan yang menyimpang dan menyelisih Al-Quran, hadis serta ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan keyakinan ini banyak menghasilkan bid'ah-bid'ah, bahkan kesyirikan-kesyirikan. Keyakinan ini banyak menghasilkan bid'ah-bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan. Karena kalau seandainya dia bisa bertemu dengan Nabi sekarang, tahun 2025, apakah dia menjadi sahabat Nabi? Ya, kemudian kalau dia bertemu dengan Nabi sekarang, Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan jaga, lalu diberi amalan oleh Rasulullah, apakah amalan tersebut boleh dikerjakan atau tidak? Nah, ini akhirnya menjadi bid'ah. Sebagaimana sebagian tarekat-tarekat tasawuf yang meyakini akan hal ini. Ada salawat khusus didapat karena dalam keadaan jaga. Ketika dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga itu maksudnya bukan tidur, bukan mimpi. Mereka mengaku mendapati itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tadi berpanjang-panjang dalam masalah Isra ini agar dipahami. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Isra. Lalu beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar, dan ia merupakan tanah datar yang luas. Saya berpesan kalau sudah mendengar seperti ini, jangan dibayangkan tanah dunia, jangan dibayangkan air dunia, tetapi namanya saja yang sama, sedangkan hakikatnya beda, sebagaimana Abdullah bin Abbas menafsirkan. Ma syai'un fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Tidak ada sesuatu di dunia dengan di akhirat sama kecuali nama. Kecuali nama saja. Sedangkan surga mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit di dalam kalbu seseorang. Naam. Sedangkan tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berarti siapa yang ingin banyak tanaman pohon di surga, banyak-banyak mengucapkan ini. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Di dalam sanad hadis ini terdapat Abdurrahman bin Ishaq. Ya, Abdurrahman bin Ishaq, beliau ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya. Coba lihat perkataan-perkataan para ulama hadis tentang hal ini. Sepakat ulama hadis melemahkannya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah berkata, dhaiful hadis. Ini rawi lemah hadisnya. Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis, mengatakan laisa bisyai'. Artinya dalam bahasa Indonesia, ini enggak ada apa-apanya orang ini. Ya. Kemudian Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, yuktabu haditsu wa la yuhtajju bih. Orang ini tidak kuat hafalannya. Nah. An-Nasai mengatakan laisa bi thiqah. Imam Nasai, imam ahli hadis, mengatakan tidak terpercaya. Oh, Ustaz, orang yang seperti ini dikatakan oleh para ulama begitu. Apakah para ulama tidak menggibah? Maka jawabannya tidak. Untuk tujuan apa? Menjaga kemurnian apa? Hadis Rasul. Nah, perkataan-perkataan para ulama tadi itu maksudnya itu di dalam ilmu hadis adalah sebagai jarah wa ta'dil. Jarah, ilmu jarah. Artinya ilmu yang menilai para rawi.
Oh, rawi ini lemah, rawi ini tidak bisa dijadikan rujukan, rawi ini tidak terpercaya, rawi ini begini, rawi. Nah, termasuk di dalamnya adalah Abdurrahman bin Ishaq. Kenapa dikatakan seperti itu dia? Karena hafalannya lemah. Sering salah-salah di dalam hafalan. Kemudian sering menyendiri di dalam hafalan, menyelisihi orang-orang yang lebih kuat hafalannya. Yang keempat, sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis-hadis apa? Mungkar. Yang jelas Abdurrahman bin Ishaq, meskipun namanya Abdurrahman, jangan tertipu dengan nama. Dialah rawi yang lemah. Ya, kalau ada di dalam sanad hadis Abdurrahman bin Ishaq, maka dia rawinya lemah, hadisnya jadi menjadi lemah. Thayyib Ustaz, kalau begitu nggak bisa diamalkan. Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Namun hadis ini memiliki dua syahid. Syahid yang dimaksud adalah penguat. Dua penguat, yaitu dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah siapa? Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkenal dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid An-Najjari. Ya, Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najjari. Siapa yang tahu kisah apa hubungan Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari dengan Rasulullah saat beliau baru berhijrah ke kota Madinah? Nah, ada yang tahu? Wah, ini berarti harus baca sejarah Nabi. Katanya cinta Rasul. Hah, Bu? Cinta Rasul apa cinta artis? Artis cerai, nikah, artis pindah rumah, artis-artis begini hafal, tahu beritanya. Siapa yang tahu? Apa hubungan Abu Ayyub Al-Ansari dengan Rasulullah awal-awal Rasulullah hijrah? Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang rumahnya diinapi oleh Rasulullah saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru sampai di kota Madinah. Dan yang tidak mengenakan bagi Abu Ayyub Al-Ansari adalah Rasulullah tidur di lantai bawah, sedangkan beliau tidur di lantai atas bersama bersama istrinya. Ya, akhirnya beliau mengatakan, tidak pantas kami tidur di atas engkau wahai Rasulullah. Engkaulah tidur di atas biar kami lebih nyaman. Siapa namanya tadi? Nama bukan kunyah. Khalid siapa? Khalid bin Zaid Al-Ansari An-Najjari. Terkenal dengan kunyahnya siapa? Abu Ayyub. Abu Ayyub. Nah, ya, makanya kalau ada anak laki-laki kasih nama Ayyub, ya, agar kita bisa berakhlak. Salah satu akhlak mulianya adalah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan kelak menemani beliau di dalam surga. Nah, begitu. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, kasih nama anak. Saya baru diberi anak oleh Allah. Kalau bisa namanya dari Al-Quran, Islami. Carikan nama yang jarang orang manusia bernama dengannya. Ada, Pak. Siapa itu Ustaz? Ifrit.
Ya, bisa susah banget kriterianya. Ya. Nah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, wal qi'an jam'u qa' wa huwa al makanul mustawil wasi' fi wat'atin min al ard ya'luhu ma'us sama' fayumsikuhu wa yastawi nabatuh kadza fi nihayati ibn al athir wal maqsud anna al jannah yanmu ghirasuha sari'an bihadhihi al kalimat kama yanmu ghirasul qi'an min al ardi wa nabtuha. Artinya, dan kata qi'an yang disebutkan dalam hadis tadi adalah bentuk jamak dari qa', yaitu artinya tanah datar yang luas dan rendah yang digenangi air hujan. Lalu air itu meresap dan tumbuhlah tanaman dengan subur di atasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Athir dalam An-Nihayah. An-Nihayah, Ibnul Athir ini siapa? Ibnul Athir adalah seorang ulama hadis. Ya. Nama lengkap beliau yaitu Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnul Athir. Wafat pada tahun 630 Hijriah. Dan beliau mempunyai kitab judulnya An-Nihayah fi Gharibil Hadithi wal Athar. Ini kitab adalah rujukan pokok dalam hadis, dalam lafaz-lafaz hadis yang aneh. Kalau ingin mengetahui lafaz-lafaz hadis yang aneh, maka cari di dalam kitab ini. An-Nihayah fi Gharibil Hadithi wal Athar. Ya, ini namanya kitab An-Nihayah. Maknanya adalah bahwa tanaman surga tumbuh cepat dan subur melalui ucapan-ucapan zikir ini. Berarti sebanyak orang mengucapkannya, maka sebanyak itu pula dia akan mendapatkan tanaman. Dan sebanyak itu pula tumbuh-tumbuh tanamannya. Sering-seringlah baca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Kemudian ahibbati fillah, afani Allah wa iyyakum, penulis kemudian berkata, sadisan wa min fadhailihinna annahu laysa ahadun afdala 'inda Allah min mu'minin ya'muru fil Islam aw yu'ammaru fil Islam yakthuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduh. Yang artinya, saya bacakan dulu sampai selesai. Rawal Imam Ahmad wa Nasa'i fi amal al-yawm wal layla bi isnadin hasan an Abdullah ibn Shaddad anna nafaran min bani Ghudrah thalathatan ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aslamu qala فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد قال ثم بعث بعثا آخر فخرج فيهم آخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم قال فدخلني من ذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكرت
min dzalik laisa ahadun afdala 'inda Allah min mu'minin yu'ammaru fil Islam yakthuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduhu wa qad dalla hadzal haditsul 'azim 'ala 'izami fadli man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu wa lam yazal lisanuhu ratban bi dzikrillah 'azza wa jalla. Nah, ini menarik ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan hadisnya ya. Karena saya diminta oleh panitia waktu itu, Ustaz, coba kajian dengan yang berkaitan dengan qalbu, karena kita ini yang sudah berumur, kemudian qalbu kita harus dijaga. Perhatikan ini hadis. Di antara keutamaan 4 kalimat ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang mukmin yang panjang umurnya dalam Islam. Umurnya panjang. Ya, umurnya panjang dan banyak mengucapkan takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Imam Ahmad dan An-Nasa'i dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah. Kitab Amal Yaumi wal Lailah adalah kitab hadis, meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Shaddad bahwa 3 orang dari kabilah Bani Uzrah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mau menanggung, menjamin kebutuhan mereka. Nah, ini adalah kemuliaan akhlak para sahabat. Jadi kita tidak tahu 3 orang ini siapa. Lalu Rasulullah hanya berkata, siapa yang bisa menanggung orang ini, tinggal di tempatnya. Nah, subhanallah. Kemudian Talhah berkata, saya wahai Rasulullah, tanpa harus bertanya, ya, jangan-jangan ini pencuri, jangan-jangan ini apa begitu. Enggak. Selama Rasulullah menawarkan, beliau mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka mereka tinggal bersama Talhah, ya, 3 orang ini. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, maksudnya berperang. Maka salah seorang dari mereka keluar bersama pasukan tersebut dan mati syahid. Artinya 3 orang ini masuk Islam, kemudian tinggal di rumah Talhah di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk berperang. Lalu beliau, salah seorang dari beliau bertiga ini ikut dan mati syahid. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan lain. Lalu orang kedua ikut berangkat dan juga gugur sebagai syahid. Adapun orang ketiga meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Maksudnya bukan dalam keadaan mati syahid di medan pertempuran. Lalu Talhah berkata, aku bermimpi melihat 3 orang itu di surga. Mimpi ini disebut dengan al-bushra. Mimpi orang beriman itu ada 3. Yang pertama, mimpi baik itu datang dari Allah. Yang kedua, mimpi buruk itu datang dari syaitan. Yang ketiga, mimpi yang disebut dengan adghathu ahlam, bunga tidur. Yang mana sebelum tidur dia memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa mimpi. Adghathu ahlam. Ya. Nah, ini mimpi baik. Melihat 3 orang tersebut di surga, aku melihat orang yang meninggal di tempat tidurnya berada di depan. Bukan malah yang berjihad yang berada di depan. Lalu yang gugur belakangan berada di belakangnya. Yang gugur pertama kali berada paling akhir. Subhanallah. Ya, maka kita tidak tahu nasib seseorang, Pak, di akhirat. Kita hanya bisa mendoakan. Oleh karenanya kita tidak boleh hulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Apalagi yang masih hidup, nggak boleh. Dan hanya dakwah salaf yang mengusung perkara ini. Tidak boleh berlebih-lebihan memuji orang yang masih hidup. Ya, ustaz-ustaz, alangkah indahnya ustaz ini, alangkah bersahajanya ustaz ini. Nah, ente nggak tahu hidupnya. Ya, nggak usah terlalu berlebih-lebihan memuji seseorang. Ya, Rasulullah SAW saja melarang para sahabatnya memuji berlebih-lebihan. Itu Rasulullah yang memang pantas untuk dipuji. Bagaimana manusia yang memang penuh dengan kekurangan. Ya, hanya nampak sekilas, nggak usah terlalu dipuji-puji. Ya,
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mendakwahkan dakwah seperti ini kecuali dakwah salaf. Karena ujungnya berlebih-lebihan memuji itu ujungnya adalah kesyirikan. Ya, ujungnya adalah kesyirikan. Nah. Dan sebaliknya, kalau salah harus dinasihati. Kalau kesalahannya sudah tersebar di tengah orang banyak, nasihatnya pun tersebar. Kalau seandainya ingin menasihati secara rahasia, silahkan. Nah, begitu. Ya. Terjaga dakwah ini jadinya. Ya, jangan sampai hulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, hulu terhadap orang-orang saleh. Dan ini tidak boleh untuk dilakukan kepada para ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah. Karena hati lemah para ikhwah, hati lemah. Saya masih ingat ada video Fadilat Ustadz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Beliau ditanya, kepada siapa kami menuntut ilmu sepeninggal engkau? Maka kata beliau, ini pertanyaan hulu, gak boleh. Nah, begitu saja dianggap hulu. Padahal beliau pantas untuk menunjukkan kepada siapa, pantas. Tapi untuk menjaga umat agar tidak hulu, ya, agar tidak hulu. Dan kejadian banyak yang dielu-elukan ternyata menyimpang sekarang. Ternyata menyimpang sekali. Tidak boleh hulu, nggak boleh hulu. Kita manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Bedanya, ya, mungkin dari sisi dosa tidak terlihat oleh jamaah, tapi mungkin lebih banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku merasa heran dan keherananku membuatku gelisah. Lalu aku datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuatmu heran dari hal itu? Tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada orang mukmin yang panjang umurnya dalam Islam dan memperbanyak takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Hadis agung ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan orang yang panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan bagus amalnya serta senantiasa basah lisannya dengan zikir kepada Allah. Nah, makanya yang sudah berumur terutama 40-an ke atas, ya, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Ya. Dan zikir yang paling afdal membaca Al-Qur'an. Hatamkan Al-Quran, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kesulitan atau sebuah kekurangan atau penyesalan dan kerugian lebih tepatnya, ya, sudah berumur masih sibuk dengan scroll, masih sibuk dengan media sosial, ya, tidak menghasilkan hasil ibadah. Nah, ini perhatian. Ya, masih sibuk dengan nonton yang tidak bermanfaat. Nah, ini kerugian besar. Ya, kerugian besar. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sudah 1 jam kita berbicara. Sekarang waktu pertanyaan. Tidak ada? Nah, kita tutup berarti. Silakan. Terkait dengan zikir-zikir ini, Ustaz, apakah ada waktu khusus yang lebih utama? Bagus pertanyaannya. Semua
ini adalah konsep berzikir ya. Semua zikir yang tidak dibatasi dengan tempat, waktu, jumlah bilangan, sebab, tata cara, dan jenis, maka dibiarkan dia dalam keumuman dan kebebasannya. Nah, ucapan ini tidak ada batasannya. Jadi kita bisa mengucapkan kapan saja, di mana saja, sebabnya apa saja, kemudian tata caranya bagaimana saja, mau berdiri, duduk, berbaring, kemudian jumlah bilangannya berapa saja, jenisnya ya tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, taib. Ini yang bisa disampaikan kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.